Materi pertama oleh Hana Makanlehi. Pada pendahuluan kali ini mengenai revitalisasi Subak untuk pendidikan Saling Temas, dapat kita ketahui bahwa Subak itu dia merupakan organisasi dari para petani Bali yang dimana meyakini bahwa air itu adalah pemberian dari Dewi Danu, dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasi beliau sebagai seorang perempuan yang dimana melindungi air dan danau. Istilah Subak itu berasal dari kata kaswaka. Jadi berasal dari kata kaswakan ini berarti menggali tanah untuk membuat saluran irigasi. Istilah Subak juga itu ada tentang istilah Subak Abian dan istilah Subak Kie. Jadi untuk istilah Subak Abian itu dia untuk lahan kering dan untuk istilah Subak Kie itu untuk lahan basah. Sejak era revolusi hijau sampai sekarang, sistem era revolusi hijau ini menghadapi berbagai ancaman dan tantangan oleh alih fungsi lahan. Yaitu di situ ada kerusakan tanah, kelangkaan air, dan tekanan kepariwisataan. Pada revolusi hijau ini merupakan sebuah upaya modernisasi sistem dan budaya pertanian di negara-negara berkembang. Melalui revolusi hijau, petani dikenalkan dengan penggunaan pupuk buatan, pestisida, bibit unggul, peralatan pertanian modern, dan sistem budidaya pertanian yang baru. Revitalisasi multifungsi sistem agroekologi padi sebagai model pendidikan Saling Temas. Dalam pandangan Serikat Petani Indonesia atau SPI, dalam konsep agroekologi ini dimaknai sebagai suatu cara bertani yang mengintegrasikan secara komprehensif aspek lingkungan hingga sosial ekonomi masyarakat pertanian. Suatu mekanisme bertani yang dapat memenuhi kriteria keuntungan ekonomi, keuntungan sosial bagi keluarga tani dan masyarakat, dan konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Jadi tujuannya itu adalah untuk memutus ketergantungan petani terhadap input eksternal dan penguasa pasar yang mendominasi sumber daya agraria. Jadi pelaksanaan pertanian agroekologi ini dia itu bersumber dari tradisi pertanian keluarga yang menghargai, menjamin dan melindungi keberlanjutan alam untuk mewujudkan kembali budaya pertanian sebagai kehidupan. Jadi bagi pendidikan nasional ini, Saling Temas berbasis lanskap budaya Subak. Dia itu mampu memberikan wawasan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran sebagai sintesis antara ketajaman analisis dalam pendekatan sains modern dan kearifan berpikir dalam sains tradisional. Baik, terima kasih. Saya Maria Milania Betokase. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Hana Makanlehi. Yang berikut merupakan Subak sebagai sistem. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Subak merupakan sumber inspirasi yang tepat untuk berpikir sistem. Nah, mengapa? Karena Subak sendiri merupakan sebuah sistem yang dihasilkan dari pola berpikir sistem para nenek moyang petani Bali sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Nah, adapun komponen dalam sistem Subak, yakni yang pertama kawasan tangkapan air. Nah, kawasan tangkapan air merupakan daerah yang berfungsi menangkap, menyerap, dan juga menampung air hujan. Nah, contohnya adalah yang pertama ada tundra, padang rumput, hutan, dan juga kebun. Yang kedua merupakan kawasan pedesaan. Kawasan pedesaan sebagai tempat tinggal para petani atau bukan petani yang memberikan atau sekaligus juga menerima kontribusi dari keberadaan Subak.
Nah, para petani berkontribusi langsung dengan bekerja lahan sawah untuk menghasilkan padi. Bukan hanya para petani, tapi para penduduk di kawasan pedesaan yang masing-masing memiliki profesi untuk melestarikan subak. Misalnya seniman, guru, dan juga tukang bangunan. Yang kedua, kawasan perdesaan. Nah, kawasan perdesaan sebagai tempat tinggal para petani atau bukan petani yang memberikan atau sekaligus juga menerima kontribusi dari keberadaan subak. Nah, jadi bukan hanya para petani, tapi para penduduk di kawasan perdesaan yang masing-masing memiliki profesi untuk melestarikan subak. Contohnya seperti seniman, guru, dan juga tukang bangunan. Yang ketiga merupakan kawasan tangkapan air. Nah, kawasan tangkapan air ini merupakan daerah yang berfungsi menyerap dan juga menampung air hujan yang kemudian dialirkan secara teratur melalui mata air dan juga sungai. Nah, kawasan tangkapan air ini terdiri atas hutan, kebun campuran, dan juga area bervegetasi lainnya seperti tundra dan juga padang rumput. Nah, contoh lainnya yaitu ada 4 danau, yaitu ada Danau Batur di Kabupaten Bangli, danau di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan, dan Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Nah, dari tempat danau ini juga ikut berperan dalam menampung air hujan. Yang keempat, sumber air, bangunan pembangkit, dan saluran irigasi. Nah, sumber air pada umumnya berasal dari mata air atau air sungai. Nah, sumber air itu dapat hanya digunakan untuk keperluan subak itu sendiri atau dipakai bersama-sama dengan subak yang lain. Nah, bangunan irigasi dari subak terdiri atas bendungan kecil maupun bendungan yang besar. Nah, kalau bendungan yang sederhana biasanya terletak pada kawasan pegunungan. Sebaliknya, bendungan yang besar terletak di dataran rendah. Yang kelima, lahan persawahan. Pada umumnya, subak yang terletak di kawasan pegunungan memiliki luas lahan persawahan lebih kecil dibandingkan dengan subak yang terletak di dataran rendah. Yang berikut, organisasi yang mandiri, demokratis, dan egaliter. Nah, subak merupakan organisasi yang mandiri karena penentuan kepengurusan ditetapkan secara mandiri melalui sangkepan atau pertemuan yang dilakukan secara rutin oleh perana atau anggota subak. Yang terakhir, jejaring kerja Pura Subak. Nah, rangkaian kerja Pura Subak bukan hanya berfungsi dalam pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi memiliki peranan praktis dalam mengatur sistem agroekologi subak. Nah, subak merupakan lanskap sakral tradisional karena secara turun-temurun mengimplementasikan semangat spiritualitas dalam mengelola interaksi antara faktor biofisik dan budaya lokal melalui berbagai rangkaian ritual keagamaan yang rumit dan kompleks. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu Melania. Di sini saya akan menjelaskan subak dan model saling temas. Subak tepat dijadikan model saling temas inovatif, yaitu pembaharuan saling temas yang dihasilkan dari identifikasi, eksplorasi, adopsi, dan modifikasi keunikan dari berbagai nilai tambah dalam subak. Beberapa dari aneka ragam nilai tambah baru, asli, dan unik sebagai berikut. Yang pertama, ekosistem kompleks dan mandiri. Yang kedua, nilai universal luar biasa. Yang ketiga,
aset komunitas. Yang keempat, pembelajaran sebagai pengalaman, jasa, dan kolaborasi. Yang kelima, keadilan lingkungan. Yang keenam, biokultur atau sains lintas. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua itu ekosistem kompleks dan mandiri. Di sini lahan persawahan sebagai bagian dari lanskap budaya subak merupakan ekosistem atau sistem ekologi, yaitu unit interaksi antara faktor abiotik dan biotik. Komponen biotik terdiri atas autotrof dan heterotrof, sedangkan cahaya, angin, iklim, substansi aorganik dan campuran organik digolongkan sebagai komponen abiotik ekosistem. Kita bisa lihat gambarnya yang di sebelah, yaitu living things dan non-living things. Di bawahnya itu ekosistem kompleks bersifat sangat lentur karena mempunyai kemampuan menyangga berbagai tekanan. Akan tetapi, jika tekanan berlangsung melampaui batas daya dukung, maka kerusakan yang terjadi dalam ekosistem kompleks seringkali sulit dipulihkan kembali. Ekosistem hutan hujan tropis tetap sintas walaupun senantiasa mengalami tekanan lingkungan, baik yang bersifat abiotik seperti banjir, kemarau, dan kebakaran, maupun biotik yaitu serangan hama, parasit, dan predator. Kita bisa lihat gambarnya nih yang sebelah itu hutan hujan tropik. Baik, yang terakhir itu sebagai contoh peningkatan populasi harimau Sumatera dapat menyebabkan tekanan berlebihan terhadap populasi kecil, sehingga populasi binatang herbivora itu menurun. Jika tingkat kerusakan dalam ekosistem kompleks melewati batas kelenturannya, maka pemulihan memerlukan waktu yang relatif lama, bahkan dapat terjadi menimbulkan kerusakan yang permanen sehingga tidak dapat dipulihkan kembali. Kerusakan permanen atau terutama akibat campur tangan manusia kini mengancam berbagai ekosistem kompleks lainnya seperti hutan bakau dan terumbu karang. Terima kasih. Selanjutnya saya Safira akan melanjutkan presentasi dari Dr. Yorista. Poin yang saya bahas tentang 2.4 yaitu nilai universal luar biasa lanskap budaya subak. Nilai universal luar biasa adalah berbagai nilai, norma, konsep, dan praktik kehidupan yang berlaku secara universal tanpa memandang perbedaan agama, keyakinan, negara, politik, dan generasi. Selanjutnya, nilai universal luar biasa subak yang lain itu memiliki pengertian lain, yaitu organisasi yang mandiri, demokrasi, dan egaliter, serta semangat spiritualitas dalam bertani melalui pergolongan agroekologi berbasis pada jejaring kerja subak. Dapat diperhatikan kedua gambar di bawah. Selanjutnya ada aset komunikasi. Aset komunikasi ini pengertiannya merupakan sumber daya yang dapat atau disimpan, diimplementasikan atau diubah untuk menghasilkan sumber daya baru. Sesuai dengan kategori Devflora tahun 2008, subak memiliki 7 aset komunikasi. Dapat diperhatikan kelima gambar di samping. Asetnya itu yang pertama ada aset alam, aset manusia, aset keuangan, aset budaya, aset sosial, aset fisik, dan yang ketujuh ada aset politik. Ya, ada poin pengalaman, kolaborasi, dan jasa saling temas, yaitu inovasi meniru proses pembelajaran berkelanjutan dalam subak, yaitu pembelajaran yang menyatu dengan pengalaman langsung. Berikutnya ada keadilan lingkungan. Keadilan lingkungan atau eco-justice atau environmental justice setidaknya memiliki dua konsep yang berbeda. Pertama, mengacu pada hubungan antar pertimbangan lingkungan dan berbagai isu keadilan sosial. Kedua, keadilan lingkungan dalam pengertian yang lebih luas, yang muncul sebagai koreksi atas moral dan etika bangsa Barat, yaitu bangsa Eropa dan Amerika Utara, yang sangat kuat berorientasi pada
egoisme atau mementingkan diri sendiri, dan antropomorfisme, yaitu mengutamakan kepentingan manusia. Selanjutnya, implementasi keadilan lingkungan dalam pengertian yang lebih luas dilakukan dengan mengembangkan berbagai etika dan moral terhadap alam dan segala isinya. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai upaya yang dilakukan oleh Subak, antara lain dengan sistem kertamasa, yaitu sistem bertanam padi dengan memilih waktu dan varietas padi yang sesuai dengan musimnya. Yang berikutnya, menghindari tulak sumur atau bertanam padi tidak serentak dan tidak pula sesuai dengan musim. Yang berikutnya ada mengembangkan sistem tumpang sari, seperti minyak padi, sapi padi, dan ikan padi. Contoh gambarnya dapat dilihat di bawah. Selanjutnya ada membuat uba-uga, yaitu kawasan sepanjang 2 kali jarak 2 ekor sapi yang digunakan saat mengelola lahan sawah pada kanan kiri saluran irigasi, yang dibiarkan tetap liar sebagai habitat hidup liar. Berikutnya kita membahas poin sains sosial, yaitu pendekatan saling temas yang berfokus pada sains sosial atau sains yang terkait dengan permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sistem Subak dengan segala dinamika kehidupan merupakan sains sosial yang relevan untuk dijadikan sumber belajar yang menyeluruh, kontekstual, berorientasi pada pemecahan permasalahan dan pengambilan keputusan untuk bertindak mengatasi permasalahan. Hal tersebut didasarkan pada berbagai fakta di bawah ini. Dapat diperhatikan, yang pertama ada fakta kepedulian, sikap, keterampilan, dan kecerdasan. Yang kedua ada fakta masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Yang ketiga adalah belajar dan dari kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah berpikir global atau bertindak. Selanjutnya saya juga membahas poin 2.5 tentang pengetahuan tingkat tinggi dalam Subak. Menurut Zenevray, tahun 2010 menyarankan agar saling temas meningkatkan pada berbagai isu sains sosial, pendidikan berbasis tempat, dan pendidikan sains lebih mendalami konsep ekologi dalam yang terkait dengan masyarakat, budaya, dan teknologi yang ada di sekitar masyarakatnya. Misalnya contohnya yaitu teknologi membuat irigasi perairan pada Subak. Selanjutnya saya akan membahas 6 poin. Yang pertama ada poin berpikir sistem, yaitu pendekatan dalam memecahkan masalah dengan berupaya menyeluruh atau holistik dan berpikir bagian demi bagian atau reduktif. Yang kedua adalah berpikir evaluatif, yaitu proses kognitif yang dimodifikasi oleh sikap keingintahuan dan keyakinan berdasarkan bukti yang mencakup berbagai keterampilan seperti mengidentifikasi asumsi, mengajukan pertanyaan secara bijaksana, dan lain-lain. Yang berikut ada yang ketiga, yaitu bertanya, merupakan proses penting karena dari bertanya memungkinkan seseorang memperoleh pemahaman secara mendalam dalam mencari solusi yang inovatif dalam memecahkan masalah dan untuk mengambil keputusan secara lebih baik. Selanjutnya yang keempat adalah berpikir kritis, yaitu sebagai proses intelektual yang aktif dan terampil dalam menyusun konsep, mengaplikasikan, menganalisis, dan mensintesis atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan dari observasi, pengalaman, refleksi, dan komunikasi. Yang kelima, pemecahan atau penyelesaian masalah, mencakup operasi yang sistematis atau matematis sehingga dapat mendorong seseorang untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang sulit dan kompleks. Dan yang keenam, pengambilan keputusan sebagai kegiatan penyelesaian permasalahan yang diakhiri dengan penetapan solusi yang diharapkan dapat memberikan kepuasan dan hasil yang efektif.
dapat diperhatikan gambar berikut, yaitu model pembelajaran keterampilan kognitif tingkat tinggi dalam pendekatan sains lingkungan, teknologi, dan masyarakat, atau disingkat Saling Temas, dari Zoller tahun 2011. Terima kasih, saya atas nama Agatha Sonita Dapadimu melanjutkan presentasi dari Safira. Saya membahas poin 2.6, yaitu penutup. Yang pertama, Laskap Budaya Subak terbentuk dari upaya para petani di Bali yang secara turun-temurun menyesuaikan pengolahan lahan sawah mereka terhadap dinamika dan daya dukung lingkungan. Yang kedua, sebagai sumber belajar. Sistem Subak merupakan sumber belajar yang tepat karena mengandung unsur kontekstual dan kekinian. Yang ketiga, bagi pendidikan nasional. Saling Temas berbasis Laskap Budaya Subak mampu memberikan wawasan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran sebagai sintesis antara ketajaman analisis dalam pendekatan sains modern dan kearifan berpikir dalam sains tradisional. Yang pertama itu berpikir sistem, yang kedua berpikir evaluatif, yang ketiga bertanya, yang keempat berpikir kritis, yang kelima pemecahan atau penyelesaian masalah, yang keenam pengambilan keputusan sebagai kegiatan. Terima kasih.